Baik, terima kasih karena sudi datang kembali ke sesi kelompok kita yang kedua. Terima kasih sebab datanglah walaupun meskipun ada kesibukan masing-masing. Jadi saya percaya mungkin kamu pun mungkin rela hati lah kan datang ke sesi kelompok yang kedua nih. Baik, terima kasih Tukto. Dan sebelum saya memulai sesi kelompok yang kedua, saya ingin memaklumkan lagi lah awal bahwa saya mau memaklumkan lagi bahwa jika sekiranya Anda terlibat dalam ingin mencoba untuk mencederakan diri sendiri, saya terpaksa akan melaporkan kepada pihak yang tertentu lah. Dan sekiranya Anda terlibat dalam penderaan kanak-kanak, orang tua ataupun orang kurang upaya, saya juga akan memaklumkan melaporkan kepada pihak yang tertentu. Dan sekiranya saya disapina oleh pihak mahkamah, saya akan memberikan video rekaman ini kepada pihak mahkamah. Dan perbincangan dalam bilik ini, kekal dalam bilik ini tidak akan dibawa keluar. Dan tujuan rekaman ini hanya untuk kepada saya dan penyelia saya sahajalah. Baik, masih untuk itu, sekarang saya akan pada minggu lepas kita sudah membincangkan kan yang tentang sesi perkenalan diri lah kan. Sesi perkenalan diri, hobi-hobi kamu pun sudah tahu. Mungkin kebanyakannya memang hobi sukan lah kan semua ini. Hobi sukan. Dan ada juga pengalaman-pengalaman yang sudah saya dengar lah kan. Pengalaman tentang diri dulu macam mana, achievement bagus. Dan juga untuk mengendalikan stres lah kan. Ada sedikit kita berbincangan pasal stres. Dan untuk sebelum itu saya ingin mau tahu lah macam mana, saya ingin juga tahu macam mana kamu punya ekspektasi terhadap sesi kelompok ini. Boleh saya mulakan dengan Sarizal? Mana? Baiklah, ekspektasi saya yang pertama, saya datang sesi konseling ini pun sebab disyorkan oleh beberapa rekannya Sesi kelompok ya, untuk pengetahuan kamu, ini merupakan sesi kelompok saya yang pertama. Dan juga ini first time lah bagi saya untuk ikut dalam sesi konseling. Jadi saya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi, di mana saya membawakan isu utama saya adalah tentang stres, di mana ada sedikit tentang masalah keuangan lah. Jadi ekspektasi saya tuh semoga dengan mengikuti sesi kelompok ini dapat macam mengurangkan ataupun membuanglah saya punya stres yang dimana melibatkan masalah keuangan itu. Baik, terima kasih Sarizal. Dan kita tahu bahwa Sarizal ini pasal stres tentang keuangan lah kan. Mungkin dia datang ke sesi kelompok ini untuk macam mana dia boleh mengatasi lah kan stres pasal keuangan dia ini. Oke, terima kasih Sarizal atas perkongsiannya. Dan seterusnya saya minta Mazlan, macam mana dengan Mazlan tentang ekspektasi terhadap sesi kelompok ini? Oke, untuk dari diri saya sendiri, saya sama aja dengan Sarizal. Pengalaman pertama dalam sesi kelompok. Oke, saya untuk ekspektasi itu lebih kepada ya of course untuk bantu diri saya sendiri, lebih kepada untuk dari segi bantuan daripada Cedenial dan rakan-rakan sekalian, untuk mungkin boleh dari pengungsian pengalaman dan cara untuk mengatasi. Ya, saya punya masalah yang sama dengan Sarizal, yaitu stres, tapi stres saya berlainan. Stres saya merupakan seorang student, lagi-lagi dengan program dan course engineering oil and gas. Mungkin dari segi pembelajaran dan dari segi apa orang bilang banyak bengkel-bengkel yang mempengaruhi saya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan saya stres semua. Ya itulah, untuk bantu saya menangani, cara untuk saya mengatasi stres saya. Itu saja. Oke, terima kasih Mazlan atas perkongsian. Jadi kita tahu bahwa mungkin Mazlan ini memang first time lah kan? First time. Dia macam Sarizal juga first time. Dia sekarang dia datang untuk
melihatlah macam mana mengatasi stres Betul. dalam pembelajaran kan. Betul. Lagi-lagi memang kos Oil and gas. oil and gas nah memang Betul. memang anu lah kan mencabar Sangat rumit. sangat rumit. Jadi saya harap mungkin lepas sesi ini mungkin adalah dapat cara untuk mengatasi lah kan stres pembelajaran. Oke, seterusnya mungkin saya mau minta Hasrin bagaimana? Bagi saya ekspektasi mengenai sesi kelompok ini, saya nggak banyak ekspektasi, cuma apa yang saya boleh harap habis sesi ini saya dapat apa nak panggil macam timbul balik lah apa yang saya kurang. Sebab saya percaya yang berkumpul di sini ada masalah masing-masing, ada isu masing-masing. Saya harap benda tu dapat bagi saya motivasi. Sebab masa sekarang ni lagi-lagi minggu penghujung semester, saya memang agak risau pasal exam dan motivasi itu lagi-lagi study week. Sepanjang saya berada di MS ni, memang saya akan masa cuti study week tu memang akan rasa macam cuti sudah ni. Dia macam hilang motivasi lah. Dia macam mau kasih habis tu exam tu. Tapi dalam masa yang sama study tu saya rasa macam saya kadang study kadang tak. Motivasi untuk study itu tidak. Saya harap habis sesi ini saya jumpa apa yang saya dapat. Baik. Oke, terima kasih Hasrin atas perkongsian tadi. Ya mungkin dari Hasrin memang hilang, kalau kita lihat masalahnya hilang motivasi belajar lah kan. Kita lihat mungkin Hasrin ini mungkin kalau sebenarnya itu pasal masalah ada dibilang masalah lain tuh macam mana? Masalah lain yang dihadapi oleh Hasrin? Macam saya cakap tadi, kalau study week ini memang saya punya kepala tuh akan pikir macam cuti sudah Pak. Sebab tuh kadang yang tinggal 3 hari 4 hari baru study. Saya rasa benda kena betul lah bagi saya. Cuti study week tuh memang kena study betul-betul sebab banyak paper juga banyak jalan muka. Memang hilang kiranya macam masalah Hasrin ini memang masalah hilang motivasi lah kan, motivasi untuk teruskan belajar lah kan, lagi-lagi untuk study week. Oke, terima kasih Hasrin untuk perkongsian. Kalau yang terakhir Mizan macam mana? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Tujuan utama saya mengikuti sesi konseling kelompok ini, yang pertama disebabkan saya mengalami tekanan lah ataupun stres tentang diri saya sendiri, di mana saya belakangan ini saya sangat stres apabila berada di rumah, dan saya sendiri kurang pastilah punca saya rasa stres tuh. Mungkin juga salah satunya punca saya stres itu mungkin disebabkan oleh kita kan student sekarang berada di week 14, penghujung week ini. Jadi banyak orang kata banyak assignment, due date dia makin dekat kan. Jadi mungkin itu salah satu juga, tapi saya tidak pasti, saya kena tengok lagi yang lain macam mana. Dan selain itu disebabkan mungkin juga final exam tu lah yang makin hampir kan. Jadi benda tu sedikit sebanyak mengganggu diri saya lah untuk menjalani kehidupan seperti sedia kala. Stres ni saya rasa berlanjutan sudah. Jadi itu yang mendorong saya untuk datang ke sesi kelompok dengan Cik Daniel pada hari ini. Dan saya harapkan masalah saya ini mendapat diatasi, dan saya dapat
dapat hidup seperti sedia kala lah, tidak ada bebanan dan sebagainya. Oke, terima kasih Armizan atas perkongsian tadi. Memang Armizan memang ada stres lah kan pasal masalah hidup. Baik, terima kasih Armizan. Sama-sama. Saya lupa mau bertanya, memang untuk Armizan ini first time juga untuk Oh sesi? iya betul. Saya ini adalah sesi pertama saya Mhm. ikut sesi konseling ni lah, utamanya konseling kelompok. Konseling individu tu juga saya belum pernah, tapi saya teringin. Tapi setakat ni saya belum apa orang kata belum cuba lah. Tapi saya ada keinginan. Tapi pada masa sekarang saya pilih sesi kelompok lah sebab saya rasa malu kalau berhadapan dengan apa satu dengan satu kan. Jadi begitupun dengan ikut sesi konseling kelompok ni saya boleh dengar pendapat orang punya masalah yang kemungkinan juga saya alami dan sekaligus dapat membuka pikiran saya lah tentang penyelesaian daripada masalah. Baik, terima kasih Armizan. Sama-sama. Kalau Hosrin macam mana? Memang first time atau sudah pernah? Untuk sesi kelompok nih first time saya ikut. Sebelum ini saya hanya ikut sesi konseling individu. Masa itu ada problem lah sebab saya ikut, saya nggak mau buka cerita apa di sini. Tapi apa yang saya dapat di sesi yang saya ikut tuh individu, dia berkesan untuk saya lah. Maknanya matlamat saya tercapai dalam sesi itu. Jadi untuk sesi kelompok ini senang cerita saya mau coba lah. Mana tahu kan boleh membantu saya macam sesi individu yang saya pernah ikut dulu. Oke, terima kasih ya Hosrin. Jadi untuk semua rata-rata memang ini first time lah kan untuk join sesi kelompok. Jadi mungkin sebagai konselor pelatih, jadi saya mungkin rasa pertama sekali saya ingin berterima kasih lah mungkin sebagai sesi kelompok kamu yang pertama nih, saya menjadi konselor pelatih untuk kamu. Dan bagi yang sudah pernah join sesi lah kan, terutama yang sekali Hosrin lah kan pernah join sesi individu. Jadi mungkin sesi individu mungkin agak berlainan sama sesi kelompok, tapi mungkin ada yang hampir sama dari segi perspektif mereka lah. Jadi untuk saya memberitahu awal, mungkin ekspektasi mungkin terhadap sesi kelompok ini akan berlainan, mungkin sama dengan sesi individu. Jadi saya berharap sesi kelompok ini pun akan tercapai lah kalau matlamat Hosrin, maksud saya matlamat Hosrin tercapai dalam sesi kelompok ini. Jadi untuk sesi kelompok ini mungkin agak berlainan lah sama sesi individu, bahwa mungkin kita akan mendengar pendapat dan juga akan memberi sokongan antara satu sama lain. Baik, saya akan teruskan untuk sesi kelompok kita, mana kita masing-masing ada stres kan, mungkin stres soal keuangan, lagi kita ini pun student kan, lagi pun student, dan juga ada dari segi pembelajaran pun stres juga kan. Lagi-lagi kalau subjek yang memang susah kita terpaksa hadapi, kita sudah maklum lah kan, kita sudah ambil kokos, jadi kita pun masih memenuhi lah kan cabaran tuh macam kita lalui. Dan lagi ada masalah hidup pun kita perlu atasi lah kan, macam mana kita mau cari cara, dan juga untuk hilangnya motivasi belajar lah kan. Lagi memang mau dekat final exam, baru dekat lagi sama cuti, memang hilang lah kan motivasi belajar kita. Oke. Dan kalau kita lihat balik, memang kita perlu adalah macam mencari jalan juga kan untuk cari stres nih kan. Baik, untuk hari ini saya ingin kita meneroka balik lah kan macam mana stres ini berlaku. Jadi saya mau bertanya kepada Syarizal lah dahulu Syarizal. Oke, Syarizal, macam mana boleh ceritakan lagi lebih lanjut tentang stres keuangan yang Syarizal hadapi? Mungkin sekarang ini student lah kan, jauh daripada keluarga, jadi boleh Syarizal
fungsikan macam mana stres keuangan di terjejas dalam hidup Sarizal. Oke, saya stres pasal masalah keuangan ini sebab yalah sekarang kan saya merupakan tahun kedua daripada saya dari fakulti FPSK ambil course nursing lah. Sekarang saya tinggal di luar, kebetulan saya tinggal di luar. Jadi saya tinggal di Wanbi kan. Kami tinggal di Wanbi itu lebih kurangnya 10 orang. Dan sewa untuk 1 bulan dia 1.850. Jadi seorang kena bayar 180 lah, 100 lah, 195. Itu tidak termasuk dengan bil air dan juga bil elektrik. Kalau campur bil elektrik dan juga air itu dia dalam 230 ke 250 lah sebenarnya. Saya merasa stres kan sebab iyalah mana kita mau bayar iuran, and then lagi-lagi sekarang week ujung-ujung nih kan, iyalah kita simpanan pun makin kurang lah. Walaupun saya penerima BKNS, saya rasa tidak mencukupi juga sebab kos tinggal di luar ini sangat besar loh. Sewa, kalau macam lambat lagi pergi kuliah tuh kan karena e-hailing. Sekarang e-hailing kalau sekali pergi dari Wanbi ke FPSK itu dalam 7-8 ringgit jual lah. Dia sekali pergi aja. Kalau balik malam sampai malam biasa kan ada posting macam di hospital UMS tuh. Dia boleh sampai 20 ringgit juga lah untuk sekalian. Jadi sangat mahal lah. Lain lagi kau makan setiap hari kan. And then banyak lah kami kena beli pelbagai macam lab coat, and then barang-barang keperluan kami lah. Itu pun menggunakan duit dari BKNS itu juga. Jadi seiring berjalannya waktu, makin ujung-ujung musim ini macam terpaksa ikat perut, dan lagi berpikir pasal mau bayar sewa macam mana. Saya ada juga rasa macam kerja bah setiap ujung minggu part time kan, tapi yalah berapa sih batu 1 jam paling 7 ringgit 8 ringgit kan. Jadi bagi saya macam sudah lama menatkan, ini terasa timpal lagi bah. Jadi sangat membebankan lah. Saya terpaksa mengikat perut. Itu efek saya punya pembelajarannya, di mana saya selalu kurang fokus lah dalam kelas. Iyalah sebab kau macam rasa lapar kan, jadi kau study pun macam tak fokus ya, macam pokoknya begitulah. Lepas itu saya tidak kontak family lah sebab untuk pengetahuan semua saya merupakan anak kedua dari 10 orang adik-beradik. Saya ada adik kecil-kecil lagi. Jadi ada yang bersekolah kan. Jadi saya tidak mau macam menyusahkan lagi lah sama beliau sebab iyalah takkanlah kau mau macam mengganggu orang lagi lah. Banyak lagi adik-adik yang perlu duit kan. Orang di rumah pun belanja rumah, pakaian adik-adik, kos sekolah apa semua. Jadi saya tidak mengganggu orang lah, saya tidak minta duit lebih. Jadi itu saya bilang tadi sangat efek pembelajaran saya lah. Kan sekarang nih kita SEM 4 year 2 kan. Saya punya poin tuh drop start SEM lalu lah, sebab SEM lalu kan saya start tinggal di luar. Jadi itulah menyebabkan sangat stres lah masalah keuangan ini, sampai efek saya punya pembelajar macam itu. Baik, oke. Ya, terima kasih Sarizal atas perkongsian. Dari kita nampak sini yang Sarizal ada banyak masalah keuangan lah kan. Memang sejak tinggal di luar lah kan. Maksud saya tinggal di bukan dalam kampus lah kan. Dalam kampus. Jadi kita nampak memang banyak keluar duit lah kan kalau tinggal di luar. Betul. Jadi kalau boleh saya tahu siapa lagi antara kamu tinggal di luar? Ya, saya tinggal di luar. Kamu tinggal di luar di mana? Saya tinggal di Wansulaman. Wansulaman. Jadi kalau pergi sini ada kendaraan atau naik e-hailing? Ada kendaraan. Kendaraan. Vigo. Memang banyak makan lah kan, kos juga kalau sudah kereta. Diesel mahal.
Baik, yang lain? Amiza? Saya pun tinggal di luar. Tinggal di luar. Sebab saya udah try mohon untuk tinggal di dalam, tapi permohonan itu ditolak kan. Jadi itu menyebabkan saya terpaksa tinggal di kediaman asal saya lah, yaitu di Papar. Di Papar. Jadi setiap hari lah saya datang PMS nih, menaiki kendaraan saya setiap hari. Lagi-lagi kalau waktu pagi itu kan terpaksa berhadapan dengan jam lah, dan waktu petang kalau kelas lambat habis memang saya akan sambut di jam lah. Oke, terima kasih. Kalau Osri? Saya sama macam Ijan, tinggal di luar, pulang balik ke rumah. Cuma saya lagi dekat lah dengan kampus sebab jaraknya lebih kurang 5-6 km ya Pak. Kalau jalan tuh nggak jam, dalam 15 menit boleh sampai saya mes. Kalau nggak jam lah. Tapi kalau di rumah nih, saya tinggal dengan parents, dengan adik-adik yang lain kan. Kadang saya punya abang, dia orang nih kerja Pak. Abang saya sama istri dia kerja. Jadi anaknya itu kadang tinggal di rumah kami. Dia bukan tinggal, ada suruh kami, bukan suruh Pak, macam tolong jaga ya Pak. Kami jaga anak buah tuh. Jadi keadaan di rumah tuh kadang-kadang nak menyokong saya untuk belajar. Jadi pada jaga anak buah saya. Kadang kalau mama saya kan sudah berumur, dia nih tidak larat lah mau jaga budak kecil lagi. Jadi kadang-kadang saya masa untuk studi itu kadang tak ambil boleh untuk jaga anak buah saya. Sama kadang banyak benda lah juga saya buat di rumah tuh. Kadang saya tolong mama saya jemur kain. Kalau mama saya jalan saya jaga biar saya. Kadang kerja-kerja rumah itu saya buat Pak. Ya macam tambah penat lah, campur dengan hal di kampus, tambah balik ke rumah campur lagi hal di rumah. Sebab tuh mungkin lah itu salah satu sebab saya hilang motivasi untuk studi itu. Mungkin suasana tuh kadang saya coba juga tutup pintu untuk studi ya, tapi saya perasan bila saya buka saya punya laptop kan, saya akan terdistract dengan game Pak. Kadang saya buka aja laptop, otomatis buka YouTube. Mungkin itu sebab lah yang pembelajaran saya tuh delay. Dia bukan study cuma lambat. Kalau boleh kan saya mau study yang cutinya tuh study Pak. Saya ada retret, tapi bagi saya yang susah lah. Itulah. Bisa. Terima kasih Hasrin atas perkongsian. Sebentar tadi kita dapat lihat memang rata-rata semua tinggal luar lah nih kan. Tinggal luar, dan dari satu mungkin kalau Hasrin dia ada efek sama mungkin family sendiri lah kan, kira dia begitu, sebab ada anak buah lah kan, untuk perlu dijaga. Jadi situlah ada masalah, mungkin terganggu lah kan kalau tinggal di luar. Jadi kalau begitu memang rata-rata sudah tinggal di luar. Macam kalau si Hosrin yang tinggal di rumah lah kan sama ahli keluarga, dan juga Mizan yang tinggal di luar, dan kiranya si Sarizal dan juga si Aslan memang tinggal rumah sewa lah kan, sewa. Jadi kalau untuk ingin bertanya kepada Sarizal lah, berapakah kos tambang berapakah kos sebulan lah kalau anggaran digunakan untuk 1 bulan? Sama saya bilang tadi lah, kos sebulan itu kan 1.850 untuk 1 bulan. So kami ada 10 orang, so perlu bayar 185. Itu tidak termasuk dengan bill listrik dan bill air lah. Kalau sudah termasuk tuh kan dia anggaran dalam 230 sampai 250 ringgit untuk sebulan. Dan kalau campur dengan makan minum, maksud saya itu anggaran untuk 1 bulan untuk makan minum sekali. Saya tidak pasti jualan kan, sebab saya rasa mungkin ada dalam 400 ke 500 juta sebulan. Sebab ada masa kita akan masak di dalam, ada masa kita makan di luar kan.
Lain lagi kalau saya di fakulti kan, saya jarang bawa bekal bro. Sebab boleh kata tidak ada masalah untuk masak bekal, sebab kami punya jadwal tidak menentukan. Kadang-kadang kami terpaksa posting malam, kami jaga malam, so sampai subuh. Jadi saya tidak sempat lah untuk masak apa semua. Jadi dia repeated lah macam tuh. Kadang-kadang kalau kena shift pagi mungkin boleh, tapi kalau kena shift malam tuh memang tidak boleh lah. Jadi saya habiskan kalau shift pagi sempatlah bangun besok subuhnya masak apa semua bawa bekal, jadi macam reduce cost juga lah. Tapi kalau kena shift malam memang nggak sempat lah, sebab balik aja terus tidur, begadang, berjaga malam kan, macam itulah. Oke, terima kasih Syarizal atas penjelasan tadi. Memang anggaran 1 bulan tuh total cost mungkin 400 lah kan, 400 ke 500 lah kan begitu. Boleh kata begitulah. Oke, terima kasih Syarizal atas penjelasan. Kalau ahli lain, Mizan cuman kalau satu mungkin tinggal di rumah ada pengurangan sedikit ataupun ada terlebih. Bagi saya dari segi makanan tuh kurang lah, sebab di rumah ini kan tinggal dengan keluarga ibu bapak ada kan, jadi lebih kena masakan. Jadi dari segi makanan, perbelanjaan untuk makanan tuh kurang. Dalam satu hari itu saya mungkin makan, keluar duit makan dalam 10 ringgit macam tuh di fakulti saya lah untuk makan tengah hari. Itu pun kalau saya lapar. Tapi perbelanjaan saya ini banyak saya belanjakan pada minyak lah, minyak kendaraan kan. Sebab saya kan gerak dari Papar. Dari Papar tuh mau sampai sini around 49 km sebenarnya. Dan mengambil masa kalau tidak jam lah 1 jam lebih ya, 1 jam 45 menit macam tu kalau tidak jam. Tapi kalau macam waktu yang puncak, macam waktu pagi, waktu tengah hari, dan juga waktu petang, waktu orang balik kerja itu semua kan, perjalanan saya dari UMS nih untuk ke Papar tuh yang ambil masa yang lama lah kalau saya di jam, dalam 2 jam lebih macam tu. Jadi pembelanjaan saya banyak lari kepada minyak, sebab satu hari minyak saya tu boleh habis 3 tiang. Gerak dari Papar yang tidak jam, kalau tidak jam 1 tiang. Tapi kalau saya balik waktu jam dia akan makan 2 tiang. So, maksudnya 3 tiang. 1 tiang tu ada 10 ringgit. Jadi total kalau saya balik ke sejalan mungkin dalam jam 9 kan yang tidak jam 1 tiang. So saya balik bisa pergi Papar petang pukul 5 macam tu, dia makan 2 tiang. So 30 ringgit lah. Itu hanya untuk minyak. Untuk makan, nah itulah saya kata tadi 10 ringgit. Jadi anggaran kasar untuk 1 bulan pembelanjaan saya tu mungkin mencecah 600-700 macam tu untuk minyak dia, dan campur makan di fakulti lah. Dan itu memang sedikit sebanyak mengganggu pikiran saya juga lah, buatkan saya stres. Walau bagaimanapun saya juga seorang pelajar yang dapat BKNS. Tapi itulah, duit BKNS tu, beasiswa tu saya tidak dapat rasa untuk diri sendiri lah. Sebaliknya saya gunakan memang fully untuk keperluan kendaraan. Kalau bilang duit BKNS tu untuk saya orang kata enjoy beli barang yang saya mau lah, tidak dapat lah. Saya guna BKNS tu juga untuk bayar iuran dan ya, abang saya juga sekarang merupakan pelajar tahun akhir. Jadi duit minyak dia tu pun memang dari saya juga, memang saya yang spend duit minyak. Setiap dia akan minta 2 hari sekali lah, setiap 2 hari sekali dia akan minta. Jadi sebenarnya lebih daripada 700 lah kali belanjaan tu. So, saya punya parent pun tak bagilah, sebab dia tahu saya ada KNS kan. Dia nak saya macam bersihkan duit tu untuk
beli barang yang tidak bermanfaat, sebaliknya itu dia mau saya manfaatkan untuk saya belajar nih lah. Jadi itu saja pengungsian saya. Oke, terima kasih Mizan. Sama. Jadi memang anggaran kos untuk 1 bulan mungkin 700 lah kan? Atau lebih lah. 700 lebih. Oleh sebab pun Mizan pun tinggal di Papar kan? Betul. Jadi Papar, jadi kena ulang alik pergi IMS pun jauh. Jadi kos minyak pun meningkat lah ya kan? Memang harga minyak pun sekarang meningkat. Jadi apatah lagi kalau tersangkut di jam, memang habis minyak tuh cepat lah kan, Betul. berbanding kalau dekat saja mungkin minyak pun boleh jimat-jimat lagi. Ya, betul. Jadi untuk mungkin saya dapat pengetahuan bahwa Armizan pun penerima BKNS kan? Betul, saya dapat PNS. BKNS. Kalau Sarizal pun BKNS juga. Betul. Kalau Hosri penerima BKNS juga. Bukan, saya PT-PTN. PT-PTN. Peminjam PT-PTN. Di PT-PTN. Jadi kalau Mas Ran macam mana? Saya dana keluarga. Dana keluarga. Memang fully sponsor lah kan oleh keluarga. Oh, oke. Terima kasih atas persen itu. Kalau untuk semua tanya Mas Ran macam mana? Sebagai kalau sudah tinggal di luar, berapa anggaran kos lah untuk 1 bulan macam saya bilang tadi, total cost lah gimana? Kalau saya sendiri lebih banyak habis pergi makan lah. Pagi satu saya jarang lah makan luar. Biasanya saya sebelum pergi kelas masak, balik kelas masak. Kecuali kalau macam saya makan ramai-ramai dengan kawan baru pergi. Kalau untuk macam saya jaga kendaraan itu banyak sejalan untuk pergi pulang balik. Saya juga buat part time, contoh macam masa free saya buat yearly. Jadi itulah boleh tambah-tambah duit saya. Tapi untuk yearly itu pun dia tidak berapa menguntungkan sebab bukan hanya saya yang buat, mungkin banyak orang buat. Jadi untuk mendapatkan yang tinggi itu mungkin mendapatkan pendapatan yang tinggi mungkin sangat sukar lah, sebab kita bukan bersaing dengan satu orang, banyak orang berdiri juga. Jadi dalam masa yang sama tuh mungkin saya akan buat waktu cuti lah, macam saya akan spend full time untuk itu sih ya. Saya dapat dalam 100 juta lah sehari. Itu dari mau almost berapa jam loh, lumayan lah. Lagi untuk kos tuh mungkin anggaran dalam sewa rumah saya 150 lah. 150 tuh kira murah, tapi ramai lah bertumpuk di dalam. Ya, dalam 15 orang dalam satu rumah. Nah, that's why dia murah sebenarnya. Jadi Anggaran tuh mungkin dalam 400 lah, 400. 400. Betul, sangat tinggi. Lagi-lagi saya tidak buat pinjaman dan tidak dapat beasiswa. Saya segan lah minta dengan orang tua. Sudah habis. Segan tuh, jadi sometimes tuh macam duit saya tinggal sedikit pun saya buat yearly untuk tambah duit saya, kesian. Lagi macam saya lebih kurang Sarizal, saya 7 orang adik-beradik. Lagi-lagi saya anak ketiga. 4 orang di bawah tuh sedang bersekolah. Dan abang saya pun yang satu sudah kawin. Jadi dulu sebenarnya abang saya yang banyak support saya. Cuma setelah dia berkawin tuh saya lebih macam malu lah dengan istri dia. Bila sudah begitu jarang lah saya minta pun kalau macam betul-betul tipis sekarang. Jadi lagi dia ada bini, dia ada anak sekarang. Jadi kita lebih pada common sense lah pada abang sendiri. Berbagi macam untuk pahamlah station dia sebagai seorang bapak, mau ada tanggungan sendiri. Dulu kan dia tidak punya tanggungan lebih kepada kendaraan sama bagi duit parents. So untuk sekarang itu memang saya lebih kepada buat part time lah untuk dapatkan duit. Ya, salah. Oke, terima kasih lah kan Mas Ran Terima atas kasih, perkongsian. Daniel. Boleh saya tahu, boleh saya tanya kalau berapa selalunya Mas Ran dapatkan dana daripada keluarga, macam duit dari Mas Ran? Untuk dana tuh saya lebih maksimumkan pengeluaran lah. Jadi untuk budget tuh udah tentu.
kadang dorong bagi 100 seminggu. Mungkin untuk kos tuh kos rumah sewa tuh biasa saya cover dengan e-hailing lah. Jadi dengan e-hailing tuh alhamdulillah saya tercover untuk rumah juga, untuk minyak. Jadi duit yang parent saya bagi saya habiskan untuk beli makanan. Saya punya makanan pun saya ada high demand juga. Saya makan apa yang ada. Saya kalau macam bila saya balik Tawau lah baru saya makan sedap kesian. Stick lah. Stick lah. Jadi saya lebih kepada di KK ini saya makan telur, makan sausage, makan murah lah. Sama saya pun jaga kesehatan, jadi saya manajemen dengan sayur. Saya favorite saya kubis. Oke, terima kasih Mas Dan. Betul. Oke, kalau boleh saya tahu bilang Mazan tadi, Mazan selalu menggoreng telur kan, Betul. telur sausage. Kalau di rumah soalnya memang masak sendiri kah? Sendiri kah ataupun macam seru housemate yang kah? Ya, kalau di rumah sewa saya tuh saya masak sendiri lah. Sebab lagi satu kami bagi-bagi barang lah. Macam barang-barang untuk makan tuh kami tidak share lah, kecuali beras pas semua. Beras minyak itulah yang kami patak every month. Jadi untuk macam bahan-bahan mentah macam telur, sausage itu lebih kepada pengeluaran sendiri lah. Jadi kira gangguan ya itulah. Oke, terima kasih Mas Dan atas perkongsian tadi. Terima kasih Encik Daniel. Oke, untuk hosting macam mana? Kalau anggaran kos satu bulan, sebab lagi pun mungkin hosting pun tinggal dekat dengan rumah kan, lagi pun rumah dekat dengan kampus. Jadi mungkin ada perbedaan antara mereka ataupun sama saja. Saya rasa nggak banyak beza, cuma spending itu lain. Cara saya berbelanja itu lain. Mungkin sebab sebelum mulai semester saya ada kadang saya pinjam duit dengan kakak saya. Kalau saya tidak jumpa kerjaan, saya pinjam duit sama kakak saya. Lepas saya dapat PT baru saya balik. Jadi mungkin sebab tuh saya punya perbelanjaan itu kacau. Mungkin sebab itulah bila habis semester memang tipis. Saya punya dompet kering lah, senang cerita. Tapi bila saya pikir-pikir balik kan, kalau saya tidak beli, mungkin masih ada duit saya sampai sekarang. Sebenarnya duit itu masih ada, tapi saya simpan di ASB. Saya simpan setiap semester, saya simpan dalam 200-300 lah. Mungkin sebab itu juga saya punya uang tuh memang akan habis ujung semester. Walaupun saya ada estimate kan berapa saya habis seminggu, tapi kalau mau cakap pengeluaran tuh adalah dalam sebulan tuh 250 lebih kurang lah untuk minyak dan makan ya. Sebab itulah mungkin kadang saya terspend untuk saya punya desire. Kadang saya beli benda-benda yang saya tidak perlu pun. Bukan tidak perlu, cuma Keinginan. Keinginan saya. Saya itulah mistik saya. Saya rasa saya patut dahulukan saya punya perluan sebelum saya punya kehendak. Sebab itulah sama satu lagi, kalau macam kos perbelanjaan saya, kalau saya di luar memang saya akan banyak spend makan dan apa-apalah yang saya mau beli di luar, sebab saya jarang keluar rumah Bang. Sebab itulah kalau saya jalan pun sama kawan kadang habis 100-115. Sebab itu saya rasa mistake lah. Oke, terima kasih Osrin. Jadi kita boleh lihat si Osrin memang alhamdulillah kalau pasal duit sebenarnya tidak jauh beza, cuma dari segi perbelanjaan lah kan, kiranya gitu. Mungkin kadang-kadang perbelanjaan ini yang bikin Osrin yang kalau kan duit terlalu banyak kan. Jadi untuk kalau macam Alile, kalau macam case Osrin, adakah hampir sama kalau macam keluar pun, kalau keluar dari pergi lepak masih lepak juga kan sama kawan-kawan. Kalau lepak macam mana? Nah, kalau Armiza, kalau lepak yang kalau banyak model kah? Tidak juga, sebab saya sadar bahwa duit yang saya ada tuh memang saya stokkan. Saya sudah pastikan cukup sampai ujung sen lah. Jadi dari segi
pembelanjaan sekiranya contoh kan saya keluar dengan kawan-kawan saya kan, kalau orang udah makan apa kan, saya akan makan juga tapi saya ambil yang murah lah, yang untuk pastikan setiap kali saya keluar tuh budget saya mungkin 10 ringgit ya macam itu. Saya nggak mau lebih sebab takut nanti akhirnya dia akan jejaskan saya juga kan. Jadi contoh kalau kami di restoran mau makan, mungkin kawan-kawan saya tuh banyak ladang order macam nasi goreng kampung dan sebagainya. Jadi saya nanti kosong lah macam itu. Asal ada makan so macam rasa lain pula kan. Tidak setia ramai-ramai yang semua orang makan tapi saya nak makan. Jadi benda tu macam sesuatu yang tidak masuk lah dengan tidak sesuai dengan vibe orang. Untuk air pun saya ambil yang murah, tapi itu pun tengok juga kadang-kadang untuk save budget tu saya ambil air sejuk. Tapi kadang-kadang saya order Chinese tea lah. Chinese tea pun bawa 3 ringgit kan, 2 ringgit. Jadi murah lah. Jadi saya dapat pastikan budget saya keluar satu hari itu kurang daripada 10 ringgit. Jadi ya saya lebih, kalau saya keluar dengan kawan-kawan tuh saya lebih berjimat lah untuk diri saya juga kan, pastikan keuangan tuh cukup sampai ujung semester. Oke, terima kasih Rizan atas perhatian. Sama-sama. Kalau Sariza macam mana? Kalau lepak sama kawan, adakah banyak keluar duit juga ataupun pandai berjimat? Saya berjimat juga, sebab saya jarang keluar dengan kawan kan. Yalah, saya sibuk dengan life saya as a nursing student. Jadi mungkin ada juga keluar paling seminggu, kalau tidak sebulan tuh 2-3 kali jalan. Sebab ya kawan-kawan saya pun kan jauh, tidak semuanya daripada UMS. Kalau circle saya yang di UMS Pelani, which is nursing student, saya jarang lepak dengan orang sebab lelaki 3 orang aja kan. Yang lain semua perempuan, ialah sebab kos nursing kan. Jadi kurang lelaki bah, biasanya perempuan kan. Jadi kalau saya lepak dengan kawan-kawan saya yang daripada luar tu kan, maafkan saya, biasanya saya akan keluar dalam RM 20 ke atas ya lah. 20 ke atas, sebab kalau saya ikut e-hailing kan, saya terpaksa bayar e-hailing lagi pak. Ikut orang kan di Wan Bini ada Jimal aja. Saya lepak juga Jimal, tapi kadang-kadang kalau kawan-kawan kan aja main macam main pool, kayak pergi bandar lah itu. Jadi macam dalam, bukan saya, RM 20 ke 30 lah orang bilang. Setiap kali keluar lah sama katakan kan? Ya, tapi tidak selalu lah sebab masih boleh ada lah. Ya, ada alasan, tidak cari alasan juga lah. Sebab kalau selalu keluar masalah keuangan lah, susah gitu, banyak pengeluaran, nanti saya pun bingung lagi tambah itulah. Oke, terima kasih Sariza atas penguncian. Kalau Hasan macam mana? Kalau macam saya sendiri, kalau macam kawan saya selalu bawa lepak, orang dah lepak direct macam berjumpa langsung lepak. Jadi kalau macam dorang selalu mencet lah ngajak lepak malam. Jadi kalau macam itu saya lebih prefer makan di rumah dulu. Lepas tu kalau macam tempat lepak tu saya makan makanan ringan, saya makan sama beli minum. Jadi secara tidak langsung tu kos saya pun kurang. Jadi bila kos saya kurang tu dia boleh bantu saya untuk survive lah as a student, oil and gas. Itu saja. Kalau lagi cakap pengeluaran tu sebenarnya saya jarang lepak loh. Paling kawan saya pun bawa lepak pun yang dari Tawau. Dorang pun ada kesibukan sendiri, dorang tu. Jadi kalau macam ada masa free pun biasa kami lepak hari Ahad saja. Jadi gitu je lah. Oke, alright. Terima kasih Mas Dan atas penguncian. Yang terakhir, Osrin macam mana kalau sama kawan macam mana? Macam tadi saya dah mention yang 100 lebih itu kan, saya keluar kalau sekali lepak. Yang itu kalau trip macam beli Kundasang gitu, Mandalipau, Sungai kan, memang akan keluar 100 lebih lah. Cuma bila yang keluar lepak macam yang makan, spend time biasa-biasa aja lah kan, nah jauh banyak lah. Sebab saya jarang lepak juga macam dorang.
kalau macam lagi-lagi study week ini yang saya tidak mau dekat dengan study week ini saya tidak lepak langsung lah. Kalau cuti itu baru saya lepak sama dorang. Sama kalau macam saya antar kakak saya kan penari, lepas sholat Jumat gitu dorang bawa lepak, saya lepak. Sama sebab saya jarang lepak sama dorang nih. Kalau dorang lepak malam kan sampai 2-3 pagi pak. Cerita aja. Memang enggak keluar duit banyak kalau macam lepak begitu ya. Cuma kalau yang trip nih yang makan banyak modal lah. Lagipun kami ramai-ramai juga, tapi memang enggak lari dari 100 lebih lah kalau trip tuh. Trip lah. Kalau lepak biasa 15 itu 15 ringgit, enggak ada banyak. Itu jalan. Oke. Terima kasih Austrian atas pengungsian. Rata-rata memang semua nih kaki lepak lah kan begitu juga. Boleh dikatakan memang kaki lepak juga. Karena mau stres nih pun kita perlu lepak juga sama kawan-kawan, hangout sama kawan. Lagipun tapi kalau pasal keuangan memang udah lari budget sampai lari budget juga, cuma kalau yang boleh saving lah kan. Kalau dapat save, kalau tidak dapat save tuh kadang-kadang itu yang bikin stres lah kan bila mau pikir balik. Oke, terima kasih atas semua perkongsian tadi. Dan kalau kita dapat lihat memang keuangan ini memang akan menjejaskan lah kan pelajarannya. Kalau kita lihat semula macam Sarizal pun dia stres pasal keuangan pun dia otomatis juga dia akan stres pasal pelajaran lah kan. Dia baik-baik terfikir pasal stres pelajaran juga macam mana keuangan ini boleh efek dapat efek pembelajaran. Bukan, dia macam keuangan ini dia boleh macam efek lah, jejas lah kan, jejaskan pelajaran. Jadi kalau dari segi, kalau bukan dari segi keuangan, kalau dari segi pelajaran, dalam contoh ada yang masalah di kampus kah ataupun pergaulan kah, stres belajar ni macam mana? Kalau dari Mazlan, cuma dengar dari Mazlan? Kalau macam saya sendiri untuk pembelajaran tuh sofa memang stres lah, oil and gas. Lagi kami banyak lebih kepada practical, bukan teori. And then lebih kepada cara untuk kami, macam kami banyak lab untuk sebagai oil and gas ni, dia lab terlalu banyak, kerja-kerja pun practical. Jadi lagi-lagi fokus pada perkiraan, fizik, kimia. Untuk fokus kepada semua benda tu memang susah, but saya selalu letakkan diri saya untuk ibu saya untuk ibu ayah saya. Jadi untuk Allah juga lah. Jadi saya niat usaha juga untuk study dengan bagus. Tapi mungkin sangat stres juga lah, sangat susah. Oke, terima kasih atas perkongsian Mazlan. Kalau Husrin macam mana? Saya rasa stres sebab study itu benar normal untuk student. Cuma dia bergantung dengan student itu macam mana dia handle stres itu. Bagi saya stres itu selagi dia belum selesai memang dia akan merasa stres tuh. Sebab tuh kalau saya stres, saya akan siapkan kerja, baru saya bagi reward untuk diri saya sendiri lah, macam spend time masa sendiri. Sama satu lagi, kalau di campus nih saya rasa stres tuh saya rasa saya boleh tangani, cuma bila dia macam kerja yang bertimbun lah, itu memang saya rasa susah lah. Memang saya akan perlukan bantuan dari kawan-kawan saya yang lain. Sama macam Mazlan, dia pun FKJ kan, saya pun sama bila macam dia. Lebih banyak di lab berbanding di duduk di meja baca buku, memang susah lah. Tapi lebih praktikal. Betul. Oke, terima kasih Husrin. Jadi maksudnya ini satu sama kelas ataupun lain? Nah, kos lain lah. Husrin kos apa? Mechanical engineering. Mechanical engineering. Oke, terima kasih. Husrin, kalau Armizan macam mana pasal stres belajar? Ada juga mengalami stres ataupun biasa-biasa saja? Sejujurnya kita sebagai student memang merasa stres lah, lagi apabila kita berada di week 14 nih. Untuk saya stres yang saya hadapi itu memang kaitan pembelajaran lah.
untuk menyiapkan tugasan. Sebab saya seorang yang suka buat kerja last minute. Tapi saya yakin benda tuh dia boleh dihindari dengan pendekatan yang betul lah dalam pengurusan masa dan sebagainya. Saya tahu akan kepentingan masa tuh, tapi saya sendiri susah lah membuat. Jadi ya saya memang rasa stres pasal assignment dan final itu saja. Oke, terima kasih atas persenaan Mizan. Kalau Sariza, sama. Kan kalau saya pun menghadapi stres pembelajaran itu ada juga kan. Sebab kami itu nih sekarang kan kebanyakan bukan saya. Kami itu nih kami kebanyakannya praktikal lah. Jadi maafkan saya sekali lagi. Kami macam terlalu banyak untuk posting. Jadi kami ada juga pasal teoretikal, tapi tidak sebanyak praktikal lah. Teoretikal kami kebanyakannya pada semester masa saya lah. Second ini kami mau to praktikal, which is kami akan diposting. Ikutlah tempat kami punya di mana. Selalu saya kena antara Queen dengan Australia Miss lah. Kalau Australia Miss ini dekat kan. Kalau kena di Queen tuh jauh lah. Jadi macam saya bicara tadi budget lagi apa semua kan. Memang stres lah pasal pembelajaran nih. Sebab ya nursing student kan. Banyak lah benda yang perlu dibuat. Lagi-lagi dekat week nih kan. Final exam lagi. Susah lah, tapi mau macam mana sekalipun kan. Betul lah kata Mas Dan tadi. Kita study ini untuk demi ibu bapak kita dan juga semestinya demi Tuhan kita masing-masing lah. Jadi saya pegang kata-kata di mana ibumu lalu ayahmu. Jadi saya put ibu saya at the first place lah. Dia kan mengharapkan saya jadi seorang nurse yang hebat lah, yang bagus kan membantu orang lain. Jadi macam itulah. Walaupun stres macam mana pun kita kena enjoy juga belajar. Oke, maafkan saya. Itu saja kan? Oke, terima kasih Sama-sama. Rizal atas kesehatan. Rata-rata semua pun stres belajar pun memang ada lah kan. Stres belajar ini memang tidak boleh lari lah sebagai seorang student. Nursing sama memang engineering lah kan kalau begini kitanya. Kalau Mizan saya lupa tanya. Mizan student? Saya student PT perhutanan. Oke, lagi perhutanan juga pun sama juga lah kan, stres memang stres belajar lah kan salah satu. Ya kalau kita tengok balik, kita reverse balik, memang kadang-kadang kita stres belajar pun kita guna keuangan pun untuk enjoy lah kan. Kalau kita recap balik memang untuk enjoy, untuk kita lepak sama kawan ataupun beli barang keinginan sendiri lah kan. Tapi dalam masa yang sama pun stres pasal keuangan, adik dan pikir lagi balik pasal pelajaran kan. Jadi memang itulah kalau berputar-putar lah orang bilang lah kan. Oke, kalau jika saya lihat dari masa memang kita sudah mau tamat dalam sesi inilah, sesi konseling sesi kelompok yang kedua. Jadi mungkin masa pun sudah suntuk. Jadi saya terima kasih lah karena kamu sudah datang hadir dalam sesi kelompok yang kedua. Dan untuk makluman semua saya ulangi balik, dan sekiranya Anda antara kamu terlibat ataupun mencoba untuk mencederakan diri sendiri, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang tertentu. Dan sekiranya kamu mendapati mendera kanak-kanak ataupun orang tua, orang kurang upaya, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang berwajiban lah. Dan juga sekiranya saya disapina oleh mahkamah, saya terpaksa memberikan rekaman ini kepada pihak mahkamah ataupun pihak yang tertentu. Dan perbincangan dalam bilik ini akan kekal dalam bilik ini, tidak akan dibawa keluar. Dan tujuan video ini hanyalah untuk penyeliaan kepada terhadap saya dan juga penyelia saya sendirilah. Dan itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa minggu hadapan lah. Terima kasih lagi sekali sudah semua hadir dalam sesi kelompok yang kedua. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Daniel.